Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel ini dan seperti biasa di kesempatan sore hari ini kita akan mengajak kalian untuk bersama-sama melihat dan memantau ya dari situasi terkini yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit seperti yang kita ketahui ya, aktivitas pengerjaannya masih terus dilakukan persiapan di segala sektor untuk perbaikan di sisi lintasan, baik di bagian drainase maupun pengerjaan lanjutan di tribun yang akan segera dilakukan. Ya, untuk mengatasi segala sesuatu tentunya untuk mengadakan ajang balapan yaitu MotoGP di tahun 2022, anggota Komisi 5 DPR RI Andre Rosiade ya menyoroti persiapan MotoGP Mandalika 2022 akan diselenggarakan pada Maret tahun depan. Menurutnya persiapan event internasional ini terancam tidak optimal karena kurangnya likuiditas ITDC akibat pandemi COVID-19 tentunya. Andre mengaku ya berpendapat informasi bahwa saat ini ITDC sebagai pemilik sirkuit yang memegang saham 100% di MGPA yaitu Mandalika Grand Prix Association membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit Mandalika. Kebutuhan dana untuk menyiapkan event MotoGP di bulan Maret 2022 ini mencapai sekitar 400 miliar. Kita tahu ya bahwa ITDC kesulitan memenuhi kebutuhan ini karena rendahnya cash ya availability akibat COVID-19 ini tentunya. Pesan saya jangan sampai event internasional ini tidak optimal. Kita harus cari solusinya bersama, kata Andre yang ditulis Rabu kemarin tentunya di suara.com. Untuk itu, politisi asal Sumatera Barat ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini tentunya. Ya, terkait hal ini sebenarnya ada solusinya yaitu dengan cara mengubah peruntukan PMN tahun 2021 ke ITDC yang awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan Tanamori, Labuan Bajo ya, menjadi diperuntukkan untuk Mandalika sebagai gantinya. Pada tahun 2022, holding pariwisata PT Aviata akan mendapat tambahan PMN sebesar 7,5 triliun dan ITDC 1 triliun untuk Mandalika. Nah, sebagian PMN ke ITDC ya di tahun 2022 ini dapat dialihkan kembali untuk Tanamori nantinya. Labuan Bajo jadi usulan ini hanya mengubah timing ya penggunaan saja karena Mandalika lebih urgent. Untuk itu, saya mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus duduk bersama dan saya pikir ini adalah langkah yang win atau solusi yang jelas Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini. Ya, Andre juga menambahkan bahwa secara teknis sesuai dengan peraturan Menteri BUMN per 01 MBU ya atau 03 2021 terkait pedoman pengusulan pelaporan, pemantauan dan perubahan penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara dan perseroan ya, terbatas dibutuhkan persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk perubahan alokasi PMN ini. Kita tahu bahwa secara teknis persetujuan Kemenku untuk perubahan PMN ini memakan waktu yang lama tentunya, sekitar 3 bulan ya. Bisa-bisa melewati race dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 mendatang. Butuh terobosan yang kreatif ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jelas Andre. Oleh sebab itu, politisi berkacamata diminta ya langkah perubahan peruntukan PMN ini melibatkan Kejaksaan BPK hingga BPKP sebagai upaya untuk menjalankan good governance dan prinsip berhati-hatian tentunya. Perlu diingat bahwa
capaian yang dibutuhkan ITDC untuk Mandalika ini nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung sirkuit, bukan untuk penyelenggaraan event. Untuk penyelenggaraan event, saya yakin nantinya dapat di cover ya dari penjualan tiket dan sponsorship tutup Andre Rosiadi tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika ya terus mempersiapkan diri untuk gelaran MotoGP 2022 mendatang. Hal tersebut dilakukan setelah berlangsungnya ATC dan World Superbike Indonesia 2021 di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu tentunya. Sirkuit Mandalika sendiri akan digunakan sebagai tes pramusim MotoGP pada tanggal 11 Februari 2022 mendatang. Setelah itu akan mengadakan ajang balapan event yang kita tunggu-tunggu tentunya ya, yaitu MotoGP pada bulan Maret tersebut. Karenanya beberapa persiapan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika seperti area parkir, tribun penonton, dan akses jalan terus dikebut supaya bisa terselesaikan. Ya, bisa dibilang ya masih ada beberapa pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan oleh pengelola sebelum MotoGP 2022 mendatang digelar tentunya. Ya, jadi segala sesuatu terus akan dilakukan pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit seperti yang kita ketahui, baik pengerjaan di bagian infrastruktur, jalan terus akan dikerjakan ya. Saat ini masih dimeetingkan tentunya untuk dana-dana atau sumber dana yang akan kita gunakan untuk pengerjaan lanjutan pembangunan di bagian fasilitas yang saat ini belum bisa kita lihat bersama-sama ya, seperti tribun maupun infrastruktur yang masih terus membutuhkan pengerjaan atau evaluasi lebih lanjut supaya semuanya terlihat siap nanti untuk menyambut dari balapan 2022. Ya, di sore hari ini kita akan uploadkan full lintasan buat kalian semua. Begitu juga kita akan lihat di bagian zona tengah ya untuk warga masyarakat yang masih tinggal di sana. Seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa rumah warga sudah melakukan bongkar secara mandiri. Jadi kita akan lihat untuk situasi di bagian tengah juga. Ya, selain itu juga untuk pengerjaan lanjutan bisa kita perhatikan di sore hari ini di bagian sisi sebelah kanan yang ada di sini. Dari tikungan ke-4 menuju ke-5 sudah mulai terlihat ya alat-alat berat sudah bergerak di sana untuk melanjutkan pemerataan di bagian landscape tentunya untuk persiapan di segala sesuatunya nantinya. Ya, di sini tentunya akan diratakan ya dan akan dilakukan perbaikan supaya lebih siap nantinya untuk tribun akan berada di sisi sebelah kanan tikungan ke-6 menuju ke-7 maupun di bagian sisi sebelah kiri dari jalur timur tersebut ya akan terpasang sepanjang menuju ke tunnel kedua nantinya. Ya, di sini untuk jalur timur seperti yang kita perhatikan pengerjaan terus dilakukan baik di bagian drainase maupun di bagian sisi tengah ya untuk bagian tamannya terus dilakukan evaluasi atau pengerjaan lanjutan. Ya, sambil menunggu dana tentunya yang akan segera dialokasikan ke sirkuit Mandalika untuk persiapan di segala sesuatu. Kita masih menunggu ini untuk aktivitas para pekerja ya aktif secara 100% untuk melanjutkan dari pengerjaan secara menyeluruh. Oke, di sini kita lanjut ke bagian zona tengah untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini seperti yang kita perhatikan di video kita sebelumnya ya, bahwa terlihat ada beberapa rumah warga di sana sudah kosong. Nah, coba kita perhatikan kembali untuk warga masyarakat yang ada di tengah ini. Nah, bisa diperhatikan ya untuk rumah di sisi kiri yang kemarin kita masih melihatnya, sekarang sudah kosong semuanya ya. Untuk bahan-bahan atau material-material rumah mereka bawa menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Ya, terlihat ada beberapa rumah yang masih terus bertahan tentunya yang akan dilanjutkan untuk pembongkaran. Mereka melakukan bongkar secara mandiri ya karena sudah dikasih surat tentunya oleh pihak terkait atau pihak pengelola untuk segera pindah karena di bagian tengah tersebut akan dibangun villa resort hotel nantinya secara bertahap untuk penunjang atau fasilitas dari sirkuit Mandalika ini.
Ya begitu juga di jalur tengah ini kita bisa lihat di sana ada garis-garis sudah dibuat ya. Kemarin belum terlihat karena memang debu banyak sekali di sini atau lumpur yang sempat menggenangi di bagian lintasan di bagian tengah tersebut. Sekarang terlihat lebih rapi ya. Di bagian drainase juga kita bisa perhatikan bersama-sama semuanya berjalan lancar. Seperti tadi kita lihat di bagian belakang ya, untuk di tikungan pertama atau sebelum tikungan pertama pekerjaan untuk drainase luar masih terus dipuguskan sampai saat ini. Begitu juga untuk zona tengah, kita akan lihat di beberapa bulan ke depan semuanya sudah sip ya untuk lebih siap di sirkuit ini. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat di bagian tribun yang masih dilakukan pengerjaan di bukit tikungan ke-9, 10, menuju ke-11 maupun pengerjaan di bagian jalur tengah ini nanti akan dilanjutkan pengaspalan menuju ke tunnel kedua ya. Dan jalur akan langsung menuju ke bagian bukit tersebut. Ya, untuk penataan di segala sektor tentunya harus segera dilakukan ya, mengingat dari waktu memang sudah sebentar lagi nih, ini sudah tanggal 15 Desember kita pantau bersama-sama di sini untuk melihat dari kondisi yang ada. Tapi kita percaya ya bahwa pemerintah memang sudah memperhitungkan di segala sesuatunya untuk persiapan lanjutan. Ya, terlihat di sini untuk pemerataan di bagian dasar ya terus dilakukan, nantinya akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian bukit itu juga, maupun pengerjaan-pengerjaan untuk penempatan di tribun di segala sisi sudah mulai dilakukan persiapan. Terutama di bagian zona tengah ya akan dilakukan untuk pengerjaan lanjutan supaya semuanya terlihat lebih rapi. Ya, di sini kita berada di Bukit 360 atau tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 ya, di mana di bagian atas ini bisa kita lihat bersama-sama untuk pemerataan maupun pemadatan sudah dilakukan. Ya, jadi nantinya akan dibangun tribun di sini untuk persiapan menyambut ajang balapan MotoGP di tahun 2022 mendatang. Ya, pengerjaan di segala lini akan dipercepat ya. Saat ini masih menunggu untuk dana dan sebagainya seperti yang kita bilang tadi ya, untuk persiapan di tribun maupun pengerjaan lanjutan di beberapa sektor seperti jalur juga ya, untuk menjelang balapan MotoGP 2022. Jalan Kuta Kluwak yang akan segera diperlebar ya, atau jalur depan sirkuit tersebut juga akan ditata sedemikian rupa, maupun untuk rumah-rumah warga yang berada di sana sekitar 180 KK tentunya akan dilakukan untuk pembenahan supaya lebih rapi, akan dipercantik ya supaya lebih siap nantinya untuk MotoGP 2022. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 seperti yang kita lihat di sisi kanan untuk pemerataan di bagian sebelah kanan untuk inner surface road ya, masih terus dilakukan sana, maupun di bawah bukit terus dilakukan untuk perapian. Ya, di bagian trek lintasan semuanya sudah oke sekali tentunya. Hanya ada beberapa bagian tadi kita lihat di tikungan pertama menuju tikungan kedua tersebut ya, perbaikan terus dilakukan oleh para pekerja yang terus melanjutkan untuk penyelesaian atau perapian atau perbaikan sedikit di bagian trek lintasan. Ya, terkait drainase juga semuanya sudah sip, baik drainase horoton sisi kiri maupun bagian sisi kanan ya, untuk Faserpick Super 100 maupun Racing High Cap yang berada di sisi kanan semuanya berfungsi dengan normal. Ya, ini sudah diguyur hujan tentunya untuk sirkuit Mandalika, tapi memang udah sip sekali ya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian drainase tambahan yang kita lihat tadi ya, para pekerja masih terus. Insya Allah mungkin besok akan tersambung untuk sistem penambahan drainase yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus tersebut.
Ya, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 dan 17. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk jalur Westgate yang berada di sini ya, atau pintu masuk sebelah barat seperti yang kita perhatikan di sini. Untuk pemasangan lampu maupun pengerjaan di bagian trotoar dan di bagian taman di tengah ini sudah terlihat dengan jelas ya, cukup bagus kalau kita perhatikan di video udara kita ini. Tinggal beberapa bagian memang belum terselesaikan secara 100%. Saat ini masih terus berfokus untuk melanjutkan dari penyambungan untuk jalur yang berada di Bundaran Triputri, namanya di sana ya, di sebelah barat menuju ke bagian sisi Westgate tersebut, maupun jalur yang berada di depan sirkuit nantinya akan terhubung modelnya menuju ke Bundaran Sunggung yang saat ini lagi dilakukan untuk persiapan di segala sesuatu supaya siap nantinya dan siap untuk dikerjakan sesegera mungkin. Kita tunggu saja ya, dan kita akan terus membagikan video-video terbaru tentang progres pembangunan yang apa saja yang akan dilakukan ya, supaya sirkuit ini terlihat lebih mantap. Ya, di sini kita sudah kembali ke jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika yang kita bilang tadi ya, untuk pengerjaan akan segera dilakukan nantinya sepanjang 5,3 km dari Bundaran Triputri atau Masjid Nurul Bila di sana menuju ke Bundaran Sunggung yang berada di sisi barat sana. Ya, pengerjaannya juga akan dilakukan secara bertahap, begitu juga untuk rumah-rumah warga yang berada di sisi sebelah kiri jalur provinsi ini ya, akan ditata seperti yang kita bilang tadi ya, akan dipercantik supaya semuanya terlihat lebih mantap. Ya, jadi untuk sistem drainase yang berada di sisi luar yang ada di sini bisa kita lihat bersama-sama, untuk airnya sudah kering ya, walaupun diguyur hujan tentunya dari semalam juga hujan, tapi semuanya berjalan lancar, aman, terkendali. Dari kemarin terus dilakukan untuk pembersihan di bagian ranting-ranting maupun segala sesuatu yang sempat menyumbat ya di bagian drainase yang ada di sisi luar tersebut sudah dibersihkan. Ya, di sini kita sudah berada di pintu masuk sisi barat yang langsung terhubung ke jalur provinsi di landmark Pertamina Mandalika International Street Circuit. Seperti yang kita lihat di sini banyak sekali warga sekitar yang berjualan ya, berjualan baju, sarung dan sebagainya. Seperti yang kita perhatikan, kepada para pengunjung yang berdatangan di sini untuk berfoto di landmark tersebut, ya boleh-boleh saja ya, asalkan mereka terus menjaga kebersihan supaya semuanya terlihat lebih rapi ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nantinya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe tentunya. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua ya, melihat dari progres apa saja yang masih terus dilakukan, maupun informasi tentang dana-dana yang akan kita siapkan untuk melakukan perubahan supaya lebih siap untuk MotoGP 2022 mendatang. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Salam anak Lombok ya, selalu jaga kesehatan buat kalian semua. Dan saya akhiri saja ya, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan pantau besok untuk melihat situasi dan kondisi terbaru. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.